Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ustadz harap kalian senantiasa menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar daring. Nah, Ustadz, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari pada semester 2 di kelas 4 ini adalah tentang hukum-hukum Islam. Ada yang tahu hukum-hukum Islam itu apa? Nah, benar. Hukum-hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf. Saya mau tanya, mukallaf itu apa ya? Nah, mukallaf adalah orang muslim yang sudah dewasa dan sehat, tidak gangguan jiwa, tidak mempunyai penyakit. Nah, itu bisa terkena hukum-hukum Islam. Nah, sekarang pasti kalian pengen tahu kan ada berapa hukum-hukum Islam? Mari kita lihat video berikut ini. Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib. Apa itu wajib? Wajib ialah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala. Akan tetapi ketika kita tinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya, sholat. Apabila kita tidak sholat akan mendapat apa? Bagus, benar sekali, akan mendapat dosa. Nah, wajib sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, wajib ain, dan yang kedua, wajib kifayah. Apakah wajib ain itu? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Ya, saya jelaskan. Wajib ain adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pribadi umat Islam. Contohnya, sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, terus apa lagi? Ada yang tahu? Puasa Ramadan, kemudian apa? Naik haji bagi yang mampu. Itu wajib kalau bagi yang mampu. Kalau belum mampu berarti belum menjadi wajib. Nah, sedangkan kalau wajib kifayah adalah kewajiban yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam saja. Maksudnya seperti apa, Ustaz? Nah, ketika seseorang dalam satu kampung sudah mengerjakan itu, maka gugurlah kewajiban bagi orang satu kampung itu. Contohnya dalam apa? Merawat jenazah, membangun masjid. Membangun masjid itu hukumnya wajib. Tetapi ketika sudah ada yang membangun, berarti semuanya tidak kena dosa. Tetapi ketika ditinggalkan dan tidak ada yang mau membangun, maka akan mendapat dosa. Nah, yang kedua, sunnah. Sunnah ialah suatu perkara apabila yang dikerjakan akan mendapat pahala, tetapi ketika kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah juga dibagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Apa sih Ustaz sunnah mu'akkad itu? Nah, sunnah mu'akkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengajarkannya atau sangat dianjurkan untuk kita melakukannya. Contohnya sunnah mu'akkad yaitu sholat sunnah qiyamul lail, kemudian sholat qobliyah subuh, sholat tarawih, dan sholat idain. Nah, sedangkan sunnah ghairu mu'akkad yaitu sebaliknya, sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Contohnya sunnah qobliyah maghrib, sunnah qobliyah asar, dan lain sebagainya. Nah, hukum Islam yang ketiga yaitu mubah. Ialah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan apabila dikerjakan tidak mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah, contohnya apa, Ustaz? Kehidupan kita sehari-hari. Mau kita belanja, mau kita makan, mau kita minum, mau kita nggak makan, mau kita nggak minum, itu nggak ada dosa bagi kita. Ketika kita makan, nggak dapat pahala karena itu sebuah kebutuhan bagi kita. Jadi yang dimaksud mubah adalah ketika kita mengerjakan tidak mendapat pahala, tetapi kita ditinggalkan juga tidak mendapat dosa. Nah, atau boleh diartikan mubah itu adalah boleh. Yang selanjutnya, hukum Islam yang keempat, ada yang tahu apa lagi? Haram, Ustaz. Ya benar. Apa sih haram itu?
Belum tahu ya? Ya, saya jelasin. Haram ialah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan ketika ditinggalkan mendapat pahala. Loh, kok bisa, Ustaz? Nah, contohnya perbuatan-perbuatan jahat ketika kita ditinggalkan itu akan mendapat apa? Mendapat pahala. Tetapi kalau kita mengerjakan akan mendapat apa? Dosa. Contohnya apa, Ustaz? Nah, contohnya seperti kalian mau mencuri. Mencuri itu baik apa jelek? Nah, bagus. Perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang jelek. Tapi ketika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapat pahala. Kemudian apa lagi? Membunuh orang, Ustaz. Bagus, pintar sekali. Membunuh orang itu perbuatan jelek apa? Bagus, jelek. Nah, ketika kita mengerjakannya, kita akan mendapat apa ya? Bagus, pintar. Akan mendapat dosa. Tetapi ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapat pahala. Nah, yang terakhir yaitu makruh. Ialah sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Contoh, berbicara ketika wudhu, bau badan tidak sedap, kemudian bau mulut tidak sedap, itu semua adalah perbuatan makruh. Nah, dari sini kalian sudah paham kan? Nah, harapannya Ustadz, ketika nanti kalian di rumah, tolong usahakan untuk tetap menjaga kaidah-kaidah ini. Contohnya ketika kalian disuruh orang tua, kalian nggak mau, itu perbuatan apa? Haram. Karena apa? Disuruh orang tua itu hukumnya apa? Wajib mentaati orang tua. Kemudian belajar itu menjadi apa? Kewajiban bagi kalian. Ketika kalian nggak belajar, maka kalian akan mendapat apa? Nah, dosa. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.